wa ma sabata minhu bil badihah fahuwa daruriyun kal ilmi bi anal kulla a'zamu min juz'ih wa ma sabata bihil istidlal fahuwa iktisabi. Dan adapun akal, maka yaitu sebab bagi pengetahuan pula. Dengan akal kita bisa mengetahui sesuatu. Berarti akal alat atau sebab untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan barang yang sabit daripada akal itu dengan nyata. Dengan nyata dalam artian tak perlu lagi meriset, tak perlu meneliti, tak perlu mencari pembuktian. Nyata, mudah begitu aja dapat. Maka yaitu namanya daruriyun. Dengan mudah kita bisa tahu. Itu namanya ilmu daruri namanya. Kalau enggak butuh dalil, enggak butuh riset, enggak perlu berpikir panjang, spontan begitu aja kita bisa paham, bisa tahu, maka itu disebut namanya ilmu daruri. Daruri namanya. Dan seperti satu itu setengah dari dua. Kira-kira bekedut mikirkannya. Betul itu. Satu setengah dari dua. Sampai gitu enggak? Enggak ya? Enggak lah. Ya iyalah gitu bang. Satu itu separuhnya dari dua. Oh iyalah. Cepat enggak dapatnya itu? Perlu mikir jauh-jauh. Tunggulah ku buktikan dulu. 1, 2. 2 dibagi 1, 2 dikurang 1, 1. 1 ditambah 1, 2. Oh iya. Perlu sampai kayak gitu. Kalau anak TK ya lah kayak gitu. Kalau kita gini kayaknya nggak butuh lagi gitu. Dengan mudah dapat dia, tanpa perlu dipikir terlalu dalam, nggak usah. Mudah kita dapatkannya. Itu namanya ilmu daruri. Dan kurang daripada 10. Ayolah. 1 itu setengahnya 2 dan kurang dari 10. Iyalah. Ya 1 kan kurang dari 10 kan? Kurang kali pun 10. Oh iyalah ketawa. Cepat nggak dapatnya itu? Cepat. Perlu pembuktian? Enggak. Maka itu disebut ilmu daruri. Dan barang yang sabit, satu pengetahuan yang dapat dia dengan mengambil dalil, istidlal, baru itu jadi kesimpulan pada akal, di mana akal mengatakan oh iyalah. Itu sabit namanya. Tetap pada akal, dia harus lewat pembuktian dalil, pengambilan dalil. Perlu tidak spontan begitu saja terus akal bisa nerima, enggak. Sehingga diteliti dulu oleh akal. Dicari dulu pembuktiannya. Dicari dulu dalil-dalilnya. Setelah sampai kepada kesimpulannya, dalil-dalil yang ada itu menyimpulkan, oh iya betul. Itu namanya ilmu yang didapat dengan setelah diriset dulu, diteliti dulu, dicari pembuktian kebenarannya dulu, baru sampai pada kesimpulan jadi ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang seperti ini disebut namanya ilmu iktisabi. Iktisab. Ada usaha kita untuk menelitinya. Yakni dengan nazar. Nazar itulah meneliti dalil-dalil yang menguatkan kepada kesimpulan akan sebuah pengetahuan. Maka yaitu dinamakan kasabi atau iktisabi. Apa contoh? Seperti kita hukumkan alam ini baharu.
sebab kita melihat ia berubah-ubah, maka tiap-tiap yang berubah itu dihukumkan dengan baharu. Menetapkan akal kita, menetapkan bahwa alam ini baharu, itu nggak mudah spontan gitu aja. Membutuhkan kepada pembuktian-pembuktian secara akal, dalil-dalil akal, butuh riset, penelitian, sehingga sampai pada kesimpulan, ya betul alam itu baru. Butuh istidlal dia, butuh pembuktian ya. Jadi ilmu yang didapat dengan lewat pembuktian-pembuktian kebenaran secara akal, maka ilmu itu disebut ilmu iktisabi atau kasabi. Kasabi, iktisabi samanya itu. Apa contohnya? Alam ini baharu. Berpikir dulu, akal kita nggak terus cepat diterima itu. Apa itu alam? Alam itu baharu. Alam memangnya apa itu? Harus kita pahami dulu alam apa, baharu apa, sehingga betul nggak baharu itu dihukumkan kepada alam. Betul nggak alam itu dihukumi dengan baharu? Ya kita harus paham dulu alam apa. Alam itu masih wallah, selain Allah alam. Berarti langit, matahari, bumi, bintang, bulan, manusia, tumbuhan, hewan, semua selain Allah itu disebut alam. Kenapa dia disebut alam? Karena dia alam itu artinya yang menunjukkan, alamat yang menunjukkan. Emang alam menunjukkan apa? Alam menunjukkan adanya sang pencipta dirinya. Alam itu menunjukkan, alam itu alamat. Alamat yang menunjukkan ada yang menciptakan dirinya. Maka alam itu disebut alam karena dia adalah alamat, tanda. Tanda apa? Tanda menunjukkan bahwa ada sang pencipta dirinya. Oh, kesimpulannya alam itu selain Allah. Ya. Lalu baharu apa pengertiannya? Baharu itu pengertiannya ia berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ada yang diawali oleh tiada itu namanya baharu. Oke. Oh, itu makna baharu. Artinya sesuatu yang berasal dari tidak ada. Kalau gitu ya semua alam baru. Karena semua alam diciptakan Allah. Karena alam itu diciptakan Allah, berarti dia berasal dari tidak ada. Jadi kalau setiap yang berasal dari tidak ada itu namanya baharu. Karena alam ini berasal dari tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada, maka alam ini disebut baharu. Oh, baharu itu maksudnya. Alam itu ini maksud. Selama ini dengar aja alam baharu. Apa itu alam? Apa tak paham? Apa pengertian baharu? Apa pun tak paham. Rupanya alam itu maksudnya selain Allah. Oh, dapat ya. Itu tasawur namanya. Per setiap satu itu tasawur. Alam itu apa? Alam itu masih wallah, selain Allah. Itu tasawur. Nah, istilahnya dalam ilmu mantik itu tasawur. Mendapatkan sesuatu dari per setiap satu kata. Alam, apa itu alam? Selain Allah. Selain Allah namanya alam. Dan baru, apa itu baru? Baru itu sesuatu yang berasal dari tidak ada. Kemudian dia menjadi ada. Maka adanya disebut baru. Oh, itu. Baik. Lantas dijumpakan antara alam dengan baru. Alam itu baharu, dicocokkan dia. Betulnya alam ini baharu? Iyalah, karena dia berasal dari tidak ada. Oh, betul lah. Nah, jadi penelitian untuk sampai kepada kesimpulan
alam ini benar baru, itu namanya penelitiannya itu disebut nazar. Penelitiannya itu disebut istidlal. Kesimpulannya itulah menghukumkan baharu pada alam. Isbatu amrin li amrin, menetapkan satu perkara bagi satu perkara, menetapkan makna baharu pada alam. Ada pembuktian lain bahwa alam ini baru. Kenapa alam ini kok baru? Bahwa makna baharu itu udah paham dia, sesuatu yang berasal dari tidak ada. Lalu kenapa alam ini disebut baru? Dari mana pembuktian alam ini baru? Jadi ada teringat dulu berdakwahlah atas nama organisasi tertentu. Gak usah saya bilang organisasinya apa. Pergilah ke Tanah Karo berdakwah untuk siapa yang bersedia masuk Islam atau yang sudah Islam kian, itu dikasih pembinaan. Ya, pergilah ke sana. Jadi sama agama leluhur orang itu, bukan Kristen. Sebelum itu ada agama leluhur. Bego ya. Bego. Jadi dibilanglah, Pak, jangan disembah selain Allah. Allah lah yang disembah, karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, matahari, segala macam. Apa kata orang itu? Mana pula Allah yang menciptakannya? Belum lahir nenekku aja udah ada alam ini, kata. Dari mana kau tahu kalau itu diciptakan sama Allah, katanya. Belum lahir nenek pun sudah ada. Belum lahir lagi atuk-atuk kami itu sudah ada alam ini. Jadi dari mana kita bisa mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah? Dia berasal dari tidak ada. Apa pembuktiannya? Dia nggak bisa, nggak ngerti. Padahal kita ingin mengatakan alam ini tanda adanya Allah, adanya Sang Pencipta. Tapi ketika dikatakan alam ini baharu, mana pula alam ini dulu berasal dari tidak ada. Apa buktinya? Kadang alam ini berasal dari tidak ada, kemudian dia ada. Mungkinkah dia ada dengan sendirinya? Kan nggak mungkin. Pasti dia ada yang menjadikan dia. Siapa itu? Itulah makanya Sang Pencipta. Apa? Ada Sang Pencipta. Mana pula alam ini berasal dari tidak ada, kata. Belum lahir aku lagi, sudah ada alam ini, kata. Berarti untuk menyatakan alam ini baharu itu butuh kepada pembuktian sendiri. Butuh kepada istidlal sendiri. Apa buktinya kalau alam ini baharu? Dia disebut baharu karena berasal dari tidak ada. Tapi membuktikan bahwa dia baharu apa? Coba nama saya. Aku nggak percaya alam ini berasal dari tidak ada, dia baharu, enggak. Kalau baharunya alam diterima, Sang Pencipta ada, diterima. Pasti itu. Kalau baharunya alam diterima oleh akal, bahwa alam ini berasal dari tidak ada. Kalau dia berasal dari tidak ada, kemudian saat ini kita saksikan dia ada, nggak mungkin dia ada sendiri. Pasti ada yang menciptakan dirinya. Siapa itu? Itulah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada. Cuman dia belum bisa nerima kalau alam ini baharu. Kalau kebaharuan alam ini belum diterimanya, bagaimana mungkin dia akan meyakinkan ada Sang Pencipta alam yang baharu ini? Sementara baharunya alam itu dia masih belum bisa nerima dia. Apa buktinya? Kalau alam ini seperti yang kau bilang berasal dari tidak ada. Kau belum lahir, alam ini sudah ada. Bagaimana kau bisa mengatakan alam ini berasal dari tidak ada? Cuman Muslim. Kok bisa-bisanya kau bilang kayak gitu? Alam ini sudah ada, kau belum lahir. Kenapa kau bisa menghukumi alam ini berasal dari tidak ada? Nampak kau rupanya alam ini dulunya nggak ada, kemudian muncul ada. Enggak kan? Itu bukit itu belum lahir kau, udah ada dia, kata. Bagaimana kau katakan bahwa bukit itu baru berasal dari tidak ada?
Matahari belum lahir kau, matahari itu sudah ada. Bagaimana kau katakan matahari itu berasal dari tidak ada? Gimana Mas Said kau tanya gitu? Nggak tahu lah, nggak urusan aku itu tanya mualim lah gitu. Buang badan, nggak bisa, mesti bisa jawab kita ini. Nah, jadi jawabnya gampang. Membuktikan kebenaran bahwa alam ini berasal dari tidak ada, kemudian kita saksikan saat ini ada, sehingga adanya alam ini disebut baru karena berasal dari tidak ada. Bukti alam ini baru, dia punya sifat berubah-ubah. Nah, itulah dia. Al-alamu mutaghayyirun, alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah-ubah berarti baharu. Maka al-alamu hadisun, alam itu berarti baru. Situ dia. Al-alamu mutaghayyirun, alam itu berubah-ubah. Betul nggak alam ini berubah? Betul. Matahari ada, belum muncul, tiba-tiba muncul, tenggelam lagi. Siapa lagi? Semua mengalami perubahan. Kita juga. Dulu lahir segini besarnya kita Mas Said. Waduh, kalau segini besarnya kayak mana keluarnya? Coba lah lahir kita. Berapa kilo rata-rata bayi lahir yang normal? 3,5. Nah, 3,5. Sekarang 35 kilo pun lebih ya. Dulu 3 kilo 5 on. Sekarang 35 kali 2 kilo. Berarti 70 kilo loh. Berubah nggak itu? Berubah. Perubahannya pun tidak drastis. Dari 3,5 tiba-tiba 35 kilo. Enggak lah gitu. Nambah. Sulaiman berapa kilo? 55. 65. Oh, 65. Kok sama mualim? Nah ya, 65. Nambahnya kan enggak 1 hari sekilo, 2 kilo, enggak lah gitu. Terjadi perubahan. Setiap yang berubah-ubah itu menunjukkan dia baharu. Kita lihatlah, alam ini berubah enggak? Berubah, berarti dia baharu. Kita enggak harus membuktikan titik awal kebaharuannya. Bagaimana mungkin? Wong duluan lagi ada langit sama bumi, baru kita belakangan diciptakan Allah. Mana kita tengok awal keberadaan alam, awal keberadaan langit dan bumi, sehingga kita memastikan itu baharu. Kalau anak awak bisa lah ya, kau belum lahir kau. Lahir kau, baru kau ada. Berarti kau baharu. Bisa kita melihat asal keberadaan anak kita tuh? Bisa. Duluan awak lahir dari dia. Tapi untuk melihat asal mula keberadaan langit dan bumi, bisa? Bisa apa saya? Mana bisa? Duluan langit dan bumi diciptakan Allah, baru kita. Jadi yang belakangan diciptakan tak bisa menyaksikan awal terwujudnya sesuatu yang duluan. Mana bisa menyaksikan? Kalau anak kita bisa kita menyaksikan wujud awalnya. Tapi kalau langit dan bumi, macam mana kita menyaksikan wujud awal dia? Tak bisa. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan langit dan bumi itu juga baharu? Seperti kita juga baharu. Ada titik persamaan antara kita sama langit dan bumi. Di mana titik persamaannya? Kita mengalami perubahan-perubahan. Nah, itulah titik baharu. Langit dan bumi juga mengalami perubahan-perubahan. Setiap yang memiliki sifat berubah-ubah menunjukkan bahwa zatnya itu pasti baharu. Kita baharu. Kenapa?
kita punya sifat berubah-ubah. Kita punya sifat berubah-ubah. Berarti kalau gitu kita baharu? Iya, kita baharu. Coba kita lihat alam, langit, bumi, matahari. Apakah mengalami sifat yang berubah-ubah seperti kita juga? Iya. Kalau begitu dia juga baharulah. Orang dia sama kita sifatnya sama. Setiap yang punya sifat baharu berarti zatnya baharu. Apa sifat baharu itu? Berubah-ubah. Itu sifat baharu. Jadi apa saja, siapa saja ketika dia punya sifat baru berarti menunjukkan zatnya baru. Tanpa kita harus membuktikan sejak kapan terciptanya langit dan bumi. Payah itu. Enggak dari situ kita jalan masuknya, enggak dari situ. Kita jalan masuknya dari itu tadi. Membuktikan alam ini baru karena punya ciri yang sama dengan yang baru. Apa ciri-ciri baru? Berubah-ubah. Kalau begitu kita lihat, betulkah kita baru? Ya, karena kita berasal dari tidak ada. Kalau kita baru itu nggak dibantah itu. Nah, kita dulu berasal dari tidak ada, kemudian terlahir sehingga ada. Itu nggak akan dibantah orang. Nah, jadi kita baru pasti diterima. Kemudian kita yang baru ini itu mengalami perubahan-perubahan enggak? Ngalami. Kalau gitu berarti sifat baharu itu adalah berubah-berubah. Oh, nah, lantas kita menghukumi apa? Langit, bumi misalnya. Oke. Seindah apapun dia punya sifat berubah-ubah apa enggak? Punya. Kalau begitu karena dia punya sifat seperti kita juga, yaitu sifat berubah-ubah, dia juga punya sifat yang sama seperti kita baru, dia juga karena bersifat baru, ya dia baru. Karena dia sama kita sama. Sama-sama apa? Titik persamaannya di mana? Sama-sama mempunyai sifat baru. Apa sifat kebaruannya? Mengalami perubahan-perubahan. Nah, cukup itu dalil akal untuk memastikan bahwa alam ini baharu. Dah itu aja. Nah, jadi pembuktian alam ini baharu itu dari mana? Pembuktiannya ya karena dia punya sifat-sifat baharu. Nah, itulah pembuktiannya. Nah, jadi di sini dikatakan untuk meneliti semua itu butuh istidlal, butuh mencari dalil. Jadi ketika didapatlah dia, karena sebelum mendapatkannya itu perlu pemikiran, maka disebut ilmunya itu namanya ilmu iktisabi atau kasabi, atau disebut juga nazri, ya. Jadi nazri itu penelitiannya. Istidlal, nazri sama. Kasabi, iktisabi sama. Jadi ilmu yang didapat dengan setelah diteliti lebih dahulu itu disebut ilmu iktisabi atau ilmu kasabi. Ya. Masalah. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu ada kalanya tasawur dan ada kalanya tasdik. Ilmu itu ada namanya ilmu tasawur, ilmu tasdik. Maka makna tasawur itu mendapatkan kejadian sesuatu dengan tiada dihukumkan atasnya dengan nafi atau isbat. Mendapatkan satu kejadian tanpa kita hukumi dia dengan isbat atau dengan nafi. Oh iyalah, kalau itu memang kayak gitulah.
Memang kayak gitulah, kata siapa? Kata akal. Berarti ini ilmu yang diketahui, yang didapati tanpa kita hukumi dia terhadap sesuatu dengan isbat ya penetapan atau nafi penolakan. Seperti macam tadi, alam. Apa itu alamnya? Oh, rupanya alam itu selain Allah, namanya alam. Mendapatkan satu kejadian, maksudnya mendapatkan pengertian alam. Apa itu alam? Didapatinya alam itu selain Allah atau ilmu itu. Itulah tasawuf. Tanpa kita hukumi dengan sesuatu. Tidak kita hukumi dengan iya dan tidak kita hukumi dengan tidak. Pokoknya alam itu selain Allah. Dah ditanya. Ketika kita mau menghukumi alam, oh alam itu baru. Ketika sudah kita hukumi alam ini dengan kata baru, itu tasdik sudah. Itu tidak tasawur. Jadi tasawur setiap persatu kata kita harus paham apa maksudnya. Memahami maksud per setiap satu kata itu tasawur namanya. Alam, apa itu alam? Oh selain Allah. Baharu, apa itu baharu? Oh berasal dari tidak ada. Bako, apa itu bako? Oh bako itu tidak diawali oleh sesuatu yang tidak ada. Gitu-gitulah. Kita pahami per setiap satu kalimat. Mendapatkan pengetahuan dari per setiap satu itu namanya tasawur. Nah, ketika tasawur ini sama tasawur ini diisbatkan atau dinafikan, mengisbatkannya itu tasdik, menafikannya pun tasdik. Alam ini baharu. Berarti isbatnya apa? Isbatnya apa? Menetapkan, bukan menafikan. Berarti di situ isbat, menetapkan alam ini baharu. Ketika sudah kita hukumi alam ini dengan baharu, maka tidak lagi dikatakan dia tasawur. Sebelum kita katakan baharu, masih sebatas alam. Apa itu alam? Masih wallah, selain Allah. Oh itu rupanya alam itu selain Allah. Dapat pengertiannya? Dapat. Itu mendapatkan pengertian ini itu disebut apa? Tasawur. Baharu. Apa itu makna baharu? Pengertian baharu itu apa? Oh baharu itu sesuatu yang berasal dari tidak ada. Oh itu rupanya pengertian baharu. Kalau dia tak berasal dari tidak ada, itu berarti namanya, kalau dia berasal dari sesuatu yang tidak ada kemudian dia ada, berarti namanya baharu. Mendapatkan pengertian baharu itu apa namanya? Tasawur. Mendapatkan pengertian alam apa namanya? Tasawur. Setelah tasawur alam dapat kita, tasawur baharu dapat kita, pengertiannya ada. Mau kita tasdikkan ini, mentasdikkannya dengan apa? Dengan isbat atau nafi. Tasdiknya itu dua. Kalau enggak isbat, menetapkan atau menafikan, menidakkan. Alam ini baharu. Udah diisbatkan enggak baharu alam itu? Udah. Mengisbatkan baharu alam ini itu disebut tasdik. Atau menafikannya, alam ini baharu, alam ini tidak qadim. Alam ini tidak qadim. Qadim itu apa? Qadim itu sesuatu yang tidak berasal dari tidak ada. Qadim yang tak berpermulaan, tak berawal, itu qadim namanya. Mendapatkan pengetahuan alam itu qadim. Alam pengertian qadim itu namanya apa? Tasawur. Mendapatkan pengertian qadim itu berarti tasawur. Apa itu qadim?
Oh, qadim itu yang tak ada permulaannya. Alam ini tidak qadim. Oh, betul lah. Alam ini kan berasal dari tidak ada. Kalau dia qadim berarti bertentangan. Makanya alam ini tidak qadim. Itu yang betul. Bukan alam ini qadim, tapi alam ini tidak qadim. Iya, betul itu, betul. Alam ini tidak qadim. Menghukumi alam ini dengan nafi tidak qadim itu disebut namanya menghukuminya. Menghukuminya tasdik. Menghukuminya tasdik, mendapatkan pengertian dari setiap satu kata itu disebut tasawur. Setelah kita dapatkan tasawur atau pengertian dari alam, kemudian kita mendapatkan pengertian apa itu baharu, lantas mau kita hukum ini alam itu baharu. Berarti menetapkan baharu pada alam. Betulnya alam ini baharu. Iya betul. Kalau gitu berarti tasdik. Menghukumi alam ini baharu berarti tasdik. Menghukumi dengan apa? Dengan isbat. Jadi alam ini baharu itu isbat, menetapkan. Ada nanti menafikan, alam ini tidak qadim. Tidak, menidakkan. Berarti menghukumi dengan tidak. Dengan nafi. Ketika alam ini dihukumi dengan tidak, dengan nafi, berarti itu namanya tasdik. Ya, jadi tasdik itu menghukumi dengan isbat atau nafi. Isbat menetapkan alam ini baharu. Oh iyalah, betul itu. Tapi dia tidak qadim. Oh, tidak qadim. Iyalah, memang betul tidak qadim. Jadi tidak qadim atau baharu itu namanya tasdik. Menghukumi alam ini dengan baharu atau menghukumi alam ini dengan tidak qadim itu disebut namanya tasdik. Adapun mendapatkan pengertian per satu kata dari pengertian alam apa, pengertian baharu apa, pengertian kekal apa, itu mendapatkannya disebut namanya tasawur. Setelah kita dapatkan pengertiannya, kita mau menghukumi dia, apakah betul alam ini baharu? Oh iya rupanya. Oh iya betul alam ini baharu. Berarti menetapkan baharu pada alam itu disebut tasdik. Bisa dipahami kira-kira. Ini ilmu mantik itu, ilmu mantik. 3 mulanya. Yang mana seleranya? Biasanya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tengah-tengahnya. Berarti susulan sebaik-baiknya. Ya kan gitu jawab kan? Baik. Jadi ketahuilah olehmu bahwasanya alam itu ada kalanya, ilmu itu ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Ilmu, pengetahuan itu ada tasawur aja, sebatas mendapatkan makna pengertian dari sesuatu. Itu namanya tasawur. Pak, alam itu apa sebetulnya Pak? Berarti nggak tahu dia apa itu alam. Oh, belum tahu kau itu apa alam? Belum, nggak tahu aku alam itu apa.
Alam itu ya selain Allah. Oh, itu rupanya alam itu selain Allah. Udah dapat? Udah Pak. Ilmu enggak? Ilmu. Tapi sifat ilmu tadi tasawur apa tasdik ini? Masih tasawur. Kemudian Pak, baharu itu maksudnya apa Pak? Sering-sering aku dengar-dengar itu baharu. Tak paham aku maksud baharu itu apa. Oh, jadi belum paham kau tuh baharu itu apa? Belum. Baharu itu artinya sesuatu yang kalau asalnya tak ada, yang berasal dari tidak ada, itu berarti dia baharu. Itu rupanya pengertian baharu. Udah paham? Udah. Mendapatkan itu disebut apa namanya? Ilmu. Ilmu apa itu namanya? Ilmu tasawur. Kemudian setelah dapatnya ilmu tasawur dari apa alam dan apa baharu, maka mau kita hukum ini alam ini dengan baharu, betul apa tidak ini? Alam ini baharu. Berarti kita hukumi baharu pada alam. Kita hukumi apa? Hukum itu dua. Kalau enggak isbat, nafi. Isbat menetapkan alam ini baharu. Itu menetapkan. Betulnya itu alam ini baharu. Oh iyalah. Betul lah alam ini baharu. Dari mana kau tahu alam ini baharu? Karena alam ini punya ciri-ciri baharu. Apalah ciri-ciri barunya? Berubah-ubah. Kita kan nggak ada yang nyangkal kalau kita ini baharu. Kita ini baharu, nggak ada yang nyangkal. Karena kita tahu bahwa kita berasal dari tidak ada. Tapi kalau langit dan bumi ada yang nyangkal. Mana pula dia berasal dari tidak ada? Tak ada itu dah. Belum lahir manusia sudah ada alam itu. Dari mana manusia bisa memastikan bahwa langit dan bumi itu baharu? Belum lahir kau lagi. Belum lahir, belum dibikin Allah Ta'ala lagi Nabi Adam itu. Langit dan bumi sudah diciptakan Allah. Dari mana? Kau cicitnya keberapa Nabi Adam kau? Sok tahu pula kau. Nabi Adam pun belum dijadikan Allah langit dan bumi sudah ada. Kau pula kau bilang langit dan bumi berasal dari tidak ada. Sok teung kau kata. Apalah kita bilang? Oh enggak gitu. Langit dan bumi sama kau sama enggak? Sama. Sama-sama apa? Sama-sama alam. Kenapa kok sama-sama alam? Iya, kau kan bukan Tuhan kan? Iya, berarti kau alam. Langit dan bumi bukan Tuhan kan? Ya berarti alam. Karena alam itu selain Allah. Berarti langit dan bumi alam. Kita alam. Sama. Langit dan bumi sama kita. Sama. Sama-sama apa? Sama-sama alam. Oke. Kita baharu. Diterima enggak? Diterima. Karena kita memang diketahui. Bukan. Karena kita diketahui berasal dari tidak ada. Siapa yang bilang kau berasal tidak ada? Omakku bilang. Kau lahir setelah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya. Sebelum itu belum ada kau. Nah dari situlah kita pun tahu. Oh kita berarti berasal dari tidak ada. Berarti kalau gitu kita baharu. Oke. Kemudian kita punya sifat apa? Sifat baharu kita itu apa yang pasti? Berubah-ubah. Coba kita tengok langit dan bumi. Mengalami perubahan enggak tuh? Mengalami perubahan. Oh berarti sifatnya sama kayak sifat kita. Iya. Lah kalau sifat dia sama dengan sifat kita, seperti kita disebut baharu, dia juga bersifat seperti sifat kita. Ya dia baharu juga. Karena setiap yang bersifat dengan sifat baharu berarti zatnya baharu. Nggak mungkin sifatnya baharu zatnya qadim, nggak mungkin. Berarti langit dan bumi pun baharu juga kayak aku, berasal dari tidak ada. Iya. Menetapkan baharu pada alam itu disebut tasdik. Alam ini tidak qadim. Apa itu alam? Masya Allah, selain Allah. Apa itu qadim?
yang tak berasal dari tidak ada, tidak berpermulaan. Oke. Qadim itu lawan dari baharu. Nah, lawan baharu. Apakah alam ini berasal dari apakah alam ini tidak berpermulaan? Oh, enggak berpermulaan. Oh. Berarti alam ini ada awalnya, awal wujudnya. Iya. Oh, kalau gitu dia tidak qadim lah. Alam ini tidak qadim. Maka menafikan qadim pada alam ini itu juga disebut namanya tasdik. Tasdik. Seperti juga menetapkan baharu pada alam ini itu juga disebut tasdik. Menetapkannya itu tasdik, menidakkannya pun tasdik. Karena menghukumi sesuatu dengan nafi atau isbat itu disebut namanya tasdik. Nah, menghukumi sesuatu dengan isbat iya atau dengan nafi tidak, itu berarti namanya tasdik. Jadi tasdik menghukumi sesuatu dengan isbat atau nafi. Menghukumi sesuatu dengan iya atau tidak itu namanya tasdik. Apakah alam ini baharu? Ya. Berarti apa itu namanya? Isbat. Apa namanya itu? Mengisbatkan baharu pada alamnya. Nah, itu tasdik. Tidak qadim malam ini. Nah, berarti menidakkan, menafikan. Betul nggak alam ini tidak qadim? Betul. Nah, butuh penelitian. Nah, ini juga disebut namanya tasdik. Bisa paham ya? Nah, ini ilmu mantik ini. Ilmu mantik. Terus, jadi mendapatkan kejadian sesuatu dengan tiada dihukumkan atasnya dengan nafi atau isbat. Seperti kita tasawurkan makna alam. Apa itu alam? Tiap-tiap yang maujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu alam. Maka makna tasdik itu yaitu mendapatkan kejadian sesuatu serta kita hukumkan atasnya dengan nafi ataupun isbat. Seperti kita kata alam ini baharu dan ini bukan qadim. Nah, itu. Alam ini baharu, dia tidak qadim. Menetapkan baharu itu disebut dengan tasdik. Menidakkan qadim pada alam ini juga disebut tasdik. Jadi tasdik itu menghukumi sesuatu dengan isbat atau nafi. Isbat menetapkan, nafi menidakkan. Udah paham ya? Dan bahwasanya hukum itu nantilah akan datang ya, segini dulu. Insyaallah. Apa itu hukum? Sebetulnya kita mau masuk ke hukum akal ini. Cuman sebelum masuk ke hukum akal, karena sasaran ilmu tauhid ini hukum akal. Maka dalilnya pun ada dalil akal, dalil akli dan nakli. Cuman sebelum sampai ke yang kita tuju, nanti raunnya agak banyak ini. Bahas dulu. Sebelum kita membahas hukum akal, nak kita pahami hukum itu apa. Hukum itu apa. Kemudian baru hukum dibagi berapa. Nanti dibagi 3, ada hukum akal, hukum adat, dan hukum syara. Apa itu hukum akal? Apa hukum adat? Apa hukum syara? Kenapa kok hukum itu cuma 3? Hakimnya siapa sehingga hukum itu kok 3? Nah, kenapa kok hukum itu dibagi 3? Karena hakimnya 3. Ada kalanya hakimnya itu syara, maka disebut hukum syara. Ada hakimnya itu akal, maka disebut hukum akal. Ada hakimnya itu adat, maka disebut hukum adat. Nah, begitu. Kertas ini
kalau dimasukkan ke dalam api, kata adat, apa yang akan terjadi? Adatnya biasanya terbakar. Maka berdasarkan ini disebut dia hukum adat. Karena yang menetapkan terbakar kertas ini itu adat. Adatnya diberlakukan Allah, terbakar kertas ini kalau masuk ke api. Maka karena yang menjadi hakim di situ adat, maka disebut hukum adat. Setiap benda kalau tidak bergerak pasti diam. Kalau tidak diam pasti gerak. Benda tidak akan bergerak dan diam pada saat yang bersamaan, seperti juga benda tidak akan sepi dari gerak dan diam pada saat yang bersamaan. Setiap benda kalau tidak bergerak pasti diam. Yang menghukumi pasti diam, atau kalau tidak diam pasti gerak, salah satunya pasti. Yang menghukuminya itu siapa? Hakimnya siapa? Akal. Maka disebut hukumnya itu hukum akal, wajib pada akal. Nah, gitu. Tidak bergerak dan tidak diam pada saat yang bersamaan. Mustahil itu. Yang bilang mustahil itu hakimnya siapa? Akal. Maka disebut ini juga namanya hukum akal. Karena hakimnya akal. Jangan kau berzina. Haram itu. Yang menetapkan hukum haram berzina itu siapa? Syara. Syara itu siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, syara itu Allah dan Rasulnya. Siapa yang menetapkan haramnya berzina itu? Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya itu sebagai syara. Disebut hukumnya hukum syara. Nah, makanya hukum cuma 3. Karena hakimnya cuma 3 itu. Kalau nggak akal, adat, syara. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Maka hukum dibagi 3. Baru nanti dibahasnya hukum syara itu ini panjang tuh. Baru hukum adat tuh begini lumayan panjang. Baru sampai kepada yang dimaksud, yakni hukum akal. Barulah bahas tauhid lah terus berdasarkan hukum akal. Jadi raun ya. Nggak apa-apalah. Kita perlu wawasan juga supaya nampak beda. Nanti perlu, jangan sampai hukum adat dijadikan hukum akal. Talazumnya, kepastiannya itu berdasarkan hukum adat. Nanti dia bikin, karena tak paham dia hukum adat itu macam mana, nanti dia kira itu talazumnya, satu kepastiannya pada akal. Ini bisa rusak akidah. Setiap benda, setiap kertas kalau dimasukkan ke dalam api, menurut akal apa menurut adat nih dia terbakar? Menurut adat, bukan akal ya. Ketika dia nggak ngerti membedakan hukum adat dan hukum akal, dia pikir itu akal, maka dia bilang pasti terbakar. Potong kupingku kalau tak terbakar. Seandainya Allah menghendaki untuk tidak terbakar, nggak ada itu doh. Bahasa tembungnya datang. Nggak ada itu doh. Nggak ada itu. Potong kupingku. Kalau bisa pula benda masuk ke api nggak terbakar. Dia membuat kepastian terbakar benda masuk ke api, dibikinnya kepastian akal. Sekira-kira akal dia tak nerima kalau ada benda masuk ke api tidak terbakar. Lalu dihadapkan sama dia, gimana dengan mukjizat Nabi Ibrahim? Nggak ada tuh cerita-ceritanya itu. Nggak ada itu, nggak ada kejadian itu, nggak ada kisah Nabi Ibrahim kayak gitu, nggak ada itu. Itu dusta aja, itu bohong itu katanya. Wah, kafir nggak? Kafir. Apa sebabnya dia kafir? Ketika dia tidak bisa membedakan mana hukum akal, mana hukum adat. Ini adat yang menetapkannya. Makanya adat itu sah bersalah-salahan. Ma'asihati takhalluk, beserta sah pada akal. Aduh.
Diterima akal, maksud sah di situ diterima akal, terjadi perubahan pada hukum adat. Kalau hukum akal nggak mau merubah. Kalau talazum akli, kepastian pada akal itu tidak akan berubah. Kalau talazum akli, adat itu bisa berubah. Jika Allah menghendaki perubahan itu bisa berubah. Macam Nabi Ibrahim, ternyata nggak terbakar dia, sah itu terjadi dan nyata sudah. Nah, tapi kalau talazum akli, kepastian pada akal itu tidak mengalami perubahan, nggak akan berubah dia. Nah, makanya wajib selamanya wajib pada akal, tidak akan berpindah yang wajib menjadi mustahil, enggak. Yang mustahil itu pun selamanya mustahil, tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan bisa berubah yang mustahil menjadi mungkin, nggak bisa. Yang mungkin pun tetap selamanya mungkin, tidak akan mengalami perubahan yang mungkin menjadi wajib atau menjadi mustahil. Nah, jadi kalau yang wajib sesuatu yang mesti ada, ditolak akal tiadanya, pasti dia ada. Selama-lamanya? Iya, selama-lamanya. Enggak pernah mengalami menjadi tiada. Kalau dia bisa berubah menjadi tiada, itu tidak namanya wajib, berarti mungkin. Nah, karena mungkin yang berubah-ubah. Kalau wajib tidak mengalami perubahan, sesuatu yang pasti selamanya ada, itu berarti wajib. Kalau mustahil, sesuatu yang pasti selamanya tiada. Nah, kalau bisa berubah dia menjadi ada, itu namanya tidak mustahil lagi, itu namanya mungkin. Itulah jaiz. Jaiz itu diterima akal adanya, diterima akal tiadanya. Jaiz. Kertas nih kalau dimasukkan ke dalam api, bisa nggak dia tidak terbakar? Bisa. Itulah dia. Bisa. Berarti jaiz wajib pada akal atau mustahil? Jaiz pada akal. Mungkin bisa jika Allah menghendaki tak terbakar kertas ini. Apa yang sama Tuhan? Berarti udah pintar dia membedakan mana hukum adat, mana hukum akal. Sering orang kejebak di situ. Maka nak pahamlah kita betul-betul tentang pembagian hukum. Jadi enak nih ngaji tauhid. Nampak gambarannya secara umum. Kenapa kok? Kadang-kadang kita heran nanti di sini kan. Katanya ngaji tauhid, tapi kok haram sesuatu yang berpahala ditinggalkan, berpahala sesuatu yang berdosa dikerjakan, ya berpahala ditinggalkan deh. Ngaji tauhid kok ngaji-ngaji haram, makruh, kok jadi kemari ini nggak salah pembahasannya. Tauhid kan menyangkut keyakinan. Kenapa ini kok membahas tentang itu? Kayaknya fikih itu, bukan masalah tauhid. Padahal dia hanya bukan mau menjelaskan itu sekilas karena terkait dengan hukum syarat. Karena hukum itu 3, maka semua dibahas. Hukum 3 itu mana? Ini. Memang luar biasa ulama kita ini. Seginilah dulu. Insyaallah nanti akan datang apa ini tadi? Masalah. Udah ya, apa tadi? Maka makna tasdik. Udah itu ya. Hukum ya, insyaallah hukum. Apa itu hukum? Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini ada dimohonkan kepada kita semua jamaah yang hadir untuk mendoakan orang tua dari salah satu jamaah kita. Pak Ilham. Atas nama ayahnya yang baru meninggal 40 hari yang lalu, yaitu Muhammad Basri bin Rabab, dan ibunda yang sudah lama kayak ini. Ayahnya baru tadi, mamanya udah 6 bulan. Ayahnya baru tadi meninggal. Baru tadi malam meninggal. Omaknya 6 bulan yang lalu. Jadi nama omaknya Riswati binti Sultan Manjo. Ya, Manjo. Kita patihakan untuk keduanya, semoga pahalanya disampaikan Allah Subhanahu wa taala.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدينا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم خصوصا إلى روح المرحوم محمد بصري بن رباب وإلى روح أمنا رسواتي بنت سلطان منجو وأصولهما وفروعهما عن فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم اغفر لمحمد بصري بن رباب ورسواتي بنت سلطان منجو وأصولهما وفروعهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من ليلتنا هذه إلى يوم البعث والنشور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.